Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hai sahabat sportstars.id. Kembali lagi di Bintang Olahraga dengan aku Nada. Senang sekali alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol virtual bareng dokter spesial dari Rumah Sakit Harapan Bunda yang semoga bermanfaat dan menyenangkan ya hari ini pembahasan kita. Teman-teman halo, aku mau sapa dulu, ada Mas Aji, Mas Bordani, Mbak Zioski, Risto 4403. Halo semuanya. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan tentunya happy weekend untuk kita semua. Senang banget deh alhamdulillah ya kita hari ini bisa bincang-bincang lagi yang kalian harus tahu juga kalau sportstars.id itu banyak sekali program-program menarik. Dan tentunya jangan lupa kalau mau tahu info terupdate seputar olahraga langsung aja ke www.sportstars.id. Langsung aja pantengin terus Instagramnya dan portalnya tentunya. Yuk kita langsung aja. Hari ini aku mau ngobrol bahas bareng dokter spesial tentang gimana sih cedera atlet dan asa masa depan itu sejauh apa pengaruhnya gitu. Dan sejauh apa nih pengaruh dari cedera atlet tersebut mempengaruhi karir dari para atlet yang mengalami cedera atlet tersebut. Untuk itu sebelumnya aku mau deskripsikan dulu apa sih cedera atlet itu sendiri, di mana setiap atlet berpotensi mengalami cedera yang bahkan bisa berpotensi mempengaruhi asa masa depan atlet tersebut. Salah satu contohnya terjadi pada Marc Marquez di sirkuit Mandalika. Saat itu atlet tersebut mengalami kecelakaan parah. Selain Marc Marquez, atlet MotoGP Franco Morbidelli juga ditemukan terkena cedera lutut di sirkuit Mandalika. Nah, dampak akibatnya ini, kecelakaan yang dialami keduanya cukup parah dan meskipun sudah membaik, tetap bisa kapan saja kambuh, terlebih jika distimulasi dengan trauma dan benturan lainnya. Artinya, teman-teman Sportstars, kondisi ini bisa sangat mempengaruhi masa depan sang atlet di dunia balap motornya, yaitu di karirnya sendiri. Hal ini membuat perlunya perhatian lebih nih untuk para atlet kita dan para pelatih atlet di Indonesia maupun di luar negeri untuk penanganan kasus cedera otot. Nah, langsung aja daripada kita kebanyakan basa-basi ya, aku invite dokter spesialis Heru dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Ya, tunggu sebentar. Oke, ini kita masih menunggu ya. Halo, aku mau sapa dulu Gilang. Hai, Dokter Heru. Selamat Halo, sore, Mbak Nanda. dokter. Apa Selamat kabar, sore. dokter? Sehat? Baik, baik. Ih, senang banget dokter. Makasih loh dokter waktunya hari ini di weekend loh. Kita bisa diskusi tentang cedera atlet dan asal masa depannya. Gimana dokter Ya, hari ini? aman. Full ya dokter ya? Habis operasi ya dokter ya? Dengar-dengar ya? Kebetulan off hari ini. Kosong khusus untuk acara ini ya. Wow, terima kasih banyak Dokter Heru. Perkenalkan teman-teman Sporters.id, ini adalah dokter spesial dari Fidelis Heru Wicaksono SPOTK, spesialis ortopedi, konsultan hip dan knee, adult reconstruction, trauma and sport. Selamat datang dokter. Terima kasih banyak atas waktunya. Dokter, ini Ya, alhamdulillah kayaknya udah mulai rame ya. Kita boleh langsung masuk ke pertanyaan pertama, dokter? boleh silakan. Lanjut saja. Boleh ya, dokter. Dokter, belakangan ini kan lagi rame ya soal Mandalika gitu, khususnya yang paling dekat nih kemarin kan. Nah itu kenapa tuh dokter? Kok bisa terjadi cedera pada atlet tersebut meskipun sudah melakukan pemanasan atau bahkan mengenali medannya? Itu apa sih dokter? Kenapa penyebabnya? Eh, Pertama, pemanasan. Apakah benar pemanasannya? Apakah proper? Jadi warming up itu nggak sembarang warming up. Sesuai dengan caburnya masing-masing. Kalau Iya. misalnya caburnya misalnya sepak bola, ya otot-otot yang dipakai untuk melakukan kegiatan sport tersebut, misalnya otot hamstring, otot quadriceps, gluteus, atau otot-otot gastrocnemius yang sering dipakai, nah itulah yang harus di warming up. Caranya ya harus belajar ke yang benar. Jadi harus belajar ke coachnya. Itu satu. Saya sudah melakukan pemanasan, tapi kok masih bisa cedera? Itu yang jadi pertanyaan. Pemanasannya gimana? Asal-asalan? Sudah benar?
waktunya, caranya. Nah, seperti itu. Padahal saya sudah kenal juga tracknya, sirkuitnya. Kalau itu sih nggak jadi masalah. Terus yang kedua, kenapa kok sudah ngenal track, sudah pemanasan, pemanasan yang bener ya, Ah, tapi kok masih sering terjadi cedera? Kalau iya, dalam hal ini, kalau di Mandalika itu sebenarnya bukan cedera, itu lebih cenderung ke accident ya. iya Lebih kecelakaan cenderung ya. ke accident. Beda. Mm, Cedera itu kecelakaan ya, sering kecelakaan. Itu iya, biasanya ya apa namanya, eh, kalau misalnya dia nggak pakai proper equipment misalnya, tapi ini kan level dunia pasti equipmentnya sudah level higher, level hai, pro. iya. Ya, bagaimanapun juga manusia punya limit. Nah, seperti itu. Sudah di proper equipment, sudah pemanasan, sudah badannya udah fit, ya kan? Iya. Tapi kok masih sering cedera. Faktor lingkungan juga bisa, why not? Nah, seperti itu. Jadi nggak hanya cuman pemanasan dan cuman kenal medan, dua Iya. ini nggak cukup, ya. Banyak di situ faktornya, warming up, faktor lingkungan, faktor cuaca, nah, equipment, tools-nya, dan seperti itulah. Iya, iya. Tadi dokter sempat bilang proper equipment ya dokter ya. Nah, gimana nih Yes. dokter bagi para khususnya contoh atlet-atlet Indonesia gitu ya yang sudah melakukan proper equipment yang sesuai dengan arahan coachnya gitu. Tapi tetap nih dokter banyak yang terjadi cedera seperti Apriliana juga yang sampai apa ya cancel gitu dokter untuk mengikuti ajang yang di Jerman 2022 ini itu kenapa tuh dokter? Selain faktor lingkungan Nah, dan tadi, ha. yes. Faktor-faktor yang menyebabkan sering terjadinya cedera, proper equipment itu misalnya ya, pada runner yang hobi lari, dia hanya memakai sepatu ala kadarnya misalnya. Ya. Itu akan berpotensi untuk menciptakan cedera. Kenapa? Karena sepatu khusus untuk lari itu sudah ada. Sepatu khusus untuk lari itu bukan hanya untuk mencegah cedera, tetapi juga meningkatkan performa. Iya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dia nggak pakai equipment yang bagus, use not proper wear, use not proper shoe, ya seperti itu ya. Ya, itu akan meningkatkan resiko untuk cedera seperti ya pada pelari itu tadi. Cuman biasanya yang sering terjadi, kenapa kok sudah saya lalui hal-hal yang ini sudah bagusnya, tetapi kok masih sering cedera itu biasanya satu, overuse. Overuse itu dalam artian jangan melampaui limit kita. Kita boleh nggak tiap hari ngetrain? Boleh, tapi sisakan 1 hari atau 2 hari untuk istirahat. Biasanya kalau para atlet itu udah punya coach sendiri, dia ada masa-masa istirahat, ada recovery-nya. Nggak Iya. boleh tiap hari dipanteng, dipanteng terus. Itu meskipun sudah semuanya udah bagus nih, nutrisi sudah terpenuhi, bayangkan level atlet nasional ya kan, sudah bla bla bla, tapi masih cedera. What's wrong? Kecuali faktor accident nih, kita nggak bisa menghindari itu ya. Ya. Yaitu tadi, satu, overuse. Itu juga harus dihindari. Jadi harus ada masa istirahat, entah itu sehari, entah itu 2 hari, seminggu ya. Nggak boleh diforsir. Terus habis itu biasanya kan ini sering pada anak muda ya. Anak muda itu kecenderungannya overtrain. Overtrain, tahu overtrain ya? Oh, berlebihan karena entusias, karena hobi. Overtrain. Terus habis itu apa namanya? eh, Not training or playing well. Jadi asal-asalan nih, yang tarkam-tarkaman di sepak bola tarkam tahu. Anak antar kampung. Nah, itu dia asal main Nah, bola aja. iya, Nah, iya. seperti itu, asal main bola. Jadi, satu, overuse itu nggak boleh. Terus yang kedua, em, too much too soon. Too much too soon itu artinya too much. Jadi berlebihan dan tanpa pemanasan tiba-tiba langsung main. Itu juga hati-hati. Ya kita nggak tahu. Mungkin atlet nasional itu mungkin nggak punya waktu pemanasan karena stres, jet lag dan lain sebagainya. Nah, itu banyak faktor ya. Terus habis itu apa namanya? Improper rehab. Improper rehab itu artinya rehabilitasinya dia pas waktu mau terjun tanding ya, itu dia kurang bagus. Kurang bagus dalam artian misalnya sebenarnya dia sudah di planning hari ini kamu ini gini sini sini gini, itu tidak dilakukan. Kita nggak tahu.
cheating, namanya manusia kan ada cheatingnya juga, Ya, cheating. ya, improper rehab, atau pas waktu dia cedera, terus dalam waktu pemulihan dia tidak menjalankan rehabilitasi dengan baik, artinya compliance-nya pemain ini kurang kurang patuh. Wah, gitu kan individual banget ya, Iya, iya, individual. iya. Akhirnya begitu belum belum healing total sudah kamu udah siap main belum? Siap, padahal belum. Oke, oke, Nah, oke. artinya ya dia dipaksakan. Terus habis itu apa namanya? Imbalance training session itu artinya itu apa namanya? eh, training session itu macam-macam ya, banyak. Salah satu di situ ada faktor nutrisi, ya. Terus ada faktor emosi, psikologikal, itu penting banget, ya. Jadi atlet itu dikelilingi oleh nutrisionis, ahli nutrisi, spesialis gizi klinik, terus dikelilingi coachnya dia untuk sport science, dikelilingi psikolog bahkan ya. Ya mungkin waktu itu dia ada masalah dan lain sebagainya, terus konsentrasinya jadi berkurang, terus lalai. Nah, seperti itu bisa terjadi. Terus yang paling yang paling menyebabkan cedera itu ignorance. Ignorance itu kalau kita boleh ngomong, gampangin, gampangin. Oh, saya atlet nasional, santai aja. Nah, kayak gitu. Iya, 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 iya. Nah, kayak gitu. Seperti itu sih kebanyakan penyebabnya eh, dari segi itu ya, seperti itu. Jadi nggak Kalau boleh kita over bicara ya. ngomong atlet nasional ya, ya 5 macam itu penyebab penyebab terseringnya cedera. Iya, overuse tadi sih dokter ya. Mungkin banyak juga ya sama yang kayak mungkin merasa udah profesional gitu ya, udah expert di bidangnya. Jadi oh nggak apa-apa mungkin saat masanya rehabilitasi, tapi mereka udah ngerasa fit oke lagi, mereka hantom lagi gitu ya dokter ya. Itu Iya, yang bisa. betul, betul, Oke, oke, betul. tahuan ya dokter. Mungkin udah disuruh disuruh istirahat, disuruh gini, aduh, kayaknya nggak enak nih kalau nggak kayak gitu ya. Iya, Mereka iya. harus ada waktu-waktu istirahatnya. Iya. Nah, jenis apa tuh dokter? Jenis cedera seperti apa yang biasanya paling banyak dialami oleh para atlet ini? Jenis cedera yang paling sering dialami atlet itu kalau boleh kita bagi yang paling top ya. Mulai dari atas sampai ke bawah, kira-kira kita golongan 5 atau 6 dari atas. Karena olahraga ini kita memakai otot, tendon ya, otot itu kalau nancep ke tulang namanya tendon ya. Otot gede terus mau nancep ke tulang itu namanya tendon. Karena sering kita memakai itu, jadi yang paling tinggi di paling atas itu strain muscle. Jadi Oke. otot itu kalau strain itu muscle ya, muscle strain. Jadi otot itu mengalami tarikan, regangan, stretch. Nah, strain itu macam-macam, ada 3 grade, grade 1, grade 2, grade 3. Jadi kalau grade 3 itu udah totally rupture, total putus total. Jadi Hmm. ototnya putus, tendonnya putus. Tapi kalau yang stretching awal grade 1 stretch doang itu ya nyeri-nyeri aja. Kalau yang grade 2 partial. Partial itu intrasubstance rupture. Jadi di dalam ototnya robek-robek kecil. Itu nyeri banget. Nah, itu yang paling sering nomor satu cedera. Otot ya, Ya, muscle cedera. strain. Terus yang kedua strain. Ya. Sprain. Pakai P ya. Sprain. Kalau sprain itu cenderung ke ligamen. Ligamennya keregang. Ligamen itu apa sih? Tali yang menghubungkan kedua tulang. Misalnya tulang A, tulang B itu ada tali. Itu ligamen. Tapi kalau tendon itu otot nempel ke tulang. Akhirnya begitu ototnya gerak, tulangnya ikut gerak. Itu tendon ya. Beda ya tendon sama ligamen. Yang satu tadi strain muscle otot, yang kedua sprain ligamen. Jadi ligamennya juga stretching ya. Terus yang ketiga knee injury, ini paling sering. Injury. Knee injury. Kenapa knee injury ya? Karena di ligamen sendi lutut itu paling mobile dan paling disering dipakai dalam hampir semua cabang olahraga. Nah, yang ketiga knee injury, yang keempat fraktur, patah. Biasanya kalau patah pada em, olahraga itu biasanya patahnya frakturnya avulsi ya. Fraktur avulsi bukan, ya memang kita tidak, memang ada patah yang patah patah jadi dua gitu ya, tulang patah jadi dua, iya. Tapi
yang paling sering itu kalau pada cedera olahraga itu frakturnya fraktur avulsi. Jadi fraktur avulsi itu Apa itu dok? kecabut. Fraktur Ah, avulsi itu kecabut. Jadi otot tendon, nah tendonnya kan nempel ke tulang. Karena dia over, dia eh, tendonnya itu nyabut tulangnya. Nah, oke. seperti itu. Terus setelah fraktur ada dislokasi. Dislokasi itu sendinya keluar total. Kalau subluxasi keluar sebagian. Nah, ini sublux. Hmm. Ini dislokasi. Kalau dislokasi otomatis tendon, ligamen, otot, bahkan tulang rawan pun bisa terkena. Ya, seperti itu. Hmm. Terus yang terakhir, yang Udah setelah keberapa fraktur dok? Nah, dislokasi ada namanya rotator cuff injury. Rotator cuff injury itu ini pada sendi bahu ya. Jadi di sendi bahu ini ada 4 otot besar. Itu bisa terkena, bisa terkena. Ya. Kalau boleh digolongkan ya itu top ranknya cedera-cedera yang sering iya, terjadi. top 5 tadi ya dokter. Nah, dari jenis-jenis cedera yang tadi sudah dokter sebutkan dokter, itu gimana tuh dokter penanganannya? Ada juga nih dokter yang nanya kebetulan bagaimana sih dok penanganan cedera otot yang tepat pada anak? Itu gimana tuh dokter? Cedera Kalau tadi otot, iya pada anak. ya, otot itu yang paling sering terjadi ya. Jadi kalau misalnya status kurang pemanasan satu, nggak pakai equipment yang bagus, terus habis itu eh, apa namanya langsung too much too soon, jadi digenjot langsung ya. Jadi nggak pakai acara step-step gitu, langsung digenjot otomatis ya apa namanya otot itu bisa ke stretch. Jadi pentingnya warming up itu apa? Pentingnya warming up dan stretching ya itu membuat ototnya itu hangat, panas. Jadi ada yang bilang kan kalau mobil diesel itu semakin panas semakin larinya semakin kencang. Jadi seperti itu. Jadi kalau otot itu harus dibuat hangat dulu, dibuat hangat, terus sambil stretching. Nah, artinya apa? Semakin dia hangat, semakin dia fleksibel. Jadi jangan memulai aktivitas dalam keadaan otot itu dingin, cold muscle, jangan. Karena resiko berpotensi untuk begitu dipakai, dia langsung overstretch putus. Nah, seperti itu. Jadi harus ada warming up dan stretchingnya. Nah kalau Penanganannya kalau misalnya kita ada muscle strain tuh biasanya nyeri banget di otot. Biasanya kalau main bola hamstring yang kena paha dalam belakang. Nah, itu nyeri banget. Begitu dia habis pas lagi tanding terus ada cedera, nyeri di paha dalam, kemungkinan besar apa namanya muscle strain. Terus diapain kalau begitu? iya Ya kalau begitu ada ya harus stop dulu, stop gamenya, dia nggak boleh main lagi kecuali dia masih bisa bertahan, masih toleransi terhadap nyerinya biasanya sama medik medik yang di samping-sampingnya disemprot etil klorid ya, etil klorid biar nyerinya agak hilang, mungkin beberapa menit main lagi. Tapi kalau sudah levelnya parah mungkin dia nggak bisa main lagi. Ya pertolongannya ya tetap ya seperti yang kita kenal, RICE ya, RICE itu loh ya. Udah pada kenal semua lah kalau pada atlet ya. Jadi dikompres dingin harus istirahat. Apa namanya? Kalau perlu dibebat. Tapi kalau dalam kasus ini kalau muscle strain nggak perlu dibebat ya. Agak dielevasi biar nggak terlalu bengkak. It's okay. Nah, itu biasanya. Tapi kalau muscle strain yang nggak sampai rupture masih dalam batas acceptable, artinya bukan berarti harus dilakukan tindakan yang aneh-aneh, operasi gitu. Oh, enggak. kalau untuk otot tadi itu berapa lama tuh dokter biasanya masa rehabilitasinya untuk yang cedera Kalau otot? otot juga tergantung tergantung grade-nya juga. Kalau yang grade ringan 2 minggu udah healing ya. Soft tissue healing itu paling cepat 2 minggu. Oke, nah Asalkan seberapa istirahat yang benar, dikasih nutrisi yang benar, nah, kayak gitu ya. Proper proper treatment lah ya. Nah, dokter kita tahu kan ya dokter udah banyak nih yang mengalami cedera otot dari para atlet kita khususnya di Indonesia. Itu gimana sih dokter pengaruh terhadap karirnya? Apakah betul itu mengancam asa masa depan mereka gitu dokter?
menurut Kalau dokter cuman gitu. otot, kalau cuman strain muscle itu sudah jadi makanan sehari-hari mereka. Nah, itu boleh digolongkan ringan. Boleh digolongkan ringan. Tapi kalau cedera, kalau misalnya khusus untuk bagian saya ya, hip and knee, biasanya yang paling sering terjadi itu eh, robekan pada ligamen di sendi lutut ya. Yang nomor satu yang paling sering itu ACL. ACL, terus PCL, MCL, LCL, oh banyak ya ALL. Sendi di lutut tuh banyak banget ini ya, apa namanya, ligamennya ya. Sama meniskus, meniskus itu bantalan sendi. Nah itu yang paling eh, yang sering kita kerjakan. Apakah itu akan mengancam karir mereka? Tentu, tentu. Ya, Kalau tidak dilakukan treatment yang benar. Kalau dilakukan treatment yang benar, ya enggak, mereka bisa comeback stronger lagi, bisa back to sport lagi. Seperti itu. oke oke dokter. Tapi kebanyakan gimana sih dokter biasanya dari setelah mereka mengalami cedera otot atau cedera lutut, itu berapa lama tuh dokter butuh bener-bener waktu istirahat aja udah? Idealnya berapa lama tuh dokter secara general? Cedera otot, kalau muscle strain level 1 ya 2 minggu udah bisa balik lagi. Kalau middle atau itu butuh waktu sebulan 2 bulan plus rehabnya ya, Oke oke dokter. plus rehab. Dokter kita sapa, Tergantung. kita boleh sapa teman-teman Sportstars ya dokter. Ini ada pertanyaan juga nih, pertanyaan cukup menarik. Peter Totri Cleverly, bagaimana cara recovery cedera lutut? Soalnya 1 tahun lalu saya sudah berhenti bermain bola dokter. Gitu dokter katanya. Gimana tuh dokter cara recovery cedera lutut? Dan dia udah Ini berhenti main pertanyaannya, bola. pertanyaannya nggak spesifik, tapi oke saya bantu jawab. Oke. Dia sudah lama nggak main bola 1 tahun. Ada Iya. cedera di lututnya. Mm-mm. Pertanyaan saya, apa cederanya, gejalanya apa? Oke. Biasanya kalau pada pemain bola, seperti saya bilang tadi ya, kalau nggak ACL, biasanya meniskus atau cedera tulang rawan. Nah, kalau misalnya, jadi teman teman kita ini harusnya mencari mencari pergi ke dokter ortopedi ya terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau masalahnya ruptur ACL atau robek ACL, ACL-nya putus ya, apalagi ini masih muda dan ini pemain bola, better way dia harus dilakukan treatment. Treatmentnya ada 2 opsi sebenarnya ya. Kalau ACL, kita ngomong ACL nih, kalau ACL, karena kan kemungkinan ACL nih main bola ya di lutut, ya dia harus ada 2 jalan. Mm-mm. Satu non operatif. Non operatif ini artinya tidak dioperasi ya. Iya. Kedua operasi. Operasinya apa? Operasinya rekonstruksi ligamen. Ligamen ACL kalau udah putus tuh nggak bisa numbuh lagi, nggak bisa dijahit, dijahit terus nanti numbuh lagi nggak bisa. ACL itu nggak bisa regeneratif, nggak bisa regenerasi. Jadi dia harus diganti, di replace. Di replace pakai apa? Pakai tendon lain ya, pakai tendon lain nanti digantikan di situ. Tapi kalau memilih jalan yang non operatif, boleh-boleh saja, tetapi harus super super apa ya, harus fisioterapinya harus harus menjadi lifestyle mereka. Kalau enggak, dia kendor lagi. Jadi tujuannya rekonstruksi ACL itu sebenarnya bukan untuk back to spot, tetapi tidak memungkinkan untuk back to spot gitu loh. Jadi tujuan operasi pada ACL itu sebenarnya untuk ini, untuk menghindari terjadinya osteoartritis. Osteoartritis itu pengapuran sendi lutut ya, karena talinya udah putus, ACL-nya putus, otomatis kan dia goyang. Luas permukaan kontak tulang rawan itu jadi lebih luas. Aduh, aku Nah, ngilu dokter. akhirnya kalau ya, Iya, lanjut dokter silakan. oke. Akhirnya kalau jadi goyang, meniskusnya jadi robek. Meniskus robek, jadi pengapuran. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ACL, PCL itu primary stabilizer-nya di lutut.
Kalau nggak mau operasi, hanya mau fisioterapi saja, ya harus dikencengin yang secondary stabilizer-nya. Apa? Otot-otot di sekitar lututnya harus dikencengin bener. Nggak Iya, boleh iya. kendor. Kalau kendor, ya dia akan terjadi osteoartritis di kemudian hari seperti itu. Jadi kalau Dok, misalnya dia menjalani operasi, tujuannya untuk shortcut. Jadi biar biar nggak merambat osteoartrisnya, biar nggak tambah parah iya, iya. Tadi seperti dokter itu. sempat mention ACL gitu ya dokternya. Ini kebetulan ada pertanyaan lagi dokter dari teman-teman Sportstars. Dok, kenapa sih ACL jadi cedera yang paling sering dialami atlet? Ya, karena kita harus tahu mekanisme ACL robek ya. Kita harus tahu kenapa ACL itu robek. Gimana sih kok bisa robek? Biasanya ACL robek itu karena satu twisting. Twisting itu misalnya nih pemain basket habis lompat, masukin bola, terus dia turun, kakinya sudah mendarat di lantai, Iya. pahanya muter. Nah, itu twisting, robek. ACL robek, meniskus bisa robek kalau twisting. Terus yang kedua ngerem mendadak. Habis lari, terus dia langsung ngerem mendadak. Ya, yang tulang keringnya udah berhenti, ininya ngepot. Ya, tulang pahanya ngepot. Serut gitu. Aduh. Serut. Akhirnya putus. ACL-nya putus, ya. ACL-nya putus. Atau apes-apesnya dia di tackling sama temennya dan lututnya di tackling dari samping. Ya, itu bisa putus juga. Kalau itu bisa putus ACL, bisa putus MCL, atau kalau naik D-nya dari dalam bisa putus ACL, bisa putus LCL. Tergantung mekanisme of injury-nya seperti Oke, itu. terima kasih dokter. Dokter, kita sapa dulu ya dokter, sahabat Sportstars. Halo. Sebentar lagi untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, sambil menunggu buka kita tetap stay ya, ngobrol bareng dokter Heru. Ini ada pertanyaan lagi nih dokter. Dari Ardi Hidayat 93. Faktor terbesar apa dokter? Kerusakan meniskus dan ACL apa ya dok? Apa tuh dokter faktor terbesar Gimana? dari ACL dan meniskus? Ini maksudnya Faktor gimana ya dokter terbesar. meniskus? Iya, faktor terbesar kerusakannya katanya seperti apa dokter? Oh, faktor terbesar. Maksudnya penyebabnya atau kalau penyebabnya udah kita bahas tadi? Iya, faktor terbesar kerusakan meniskus dan ACL apa ya dok? Dari Ardi Oh, Hidayat. mungkin mungkin pertanyaannya itu kalau misalnya robek ACL atau robek meniskus, kemungkinan terburuknya apa? Kemungkinan terburuknya satu dia pasti terjadi osteoartritis karena lututnya unstable. Lututnya Iya. tidak stabil. Lutut tidak stabil, dia pasti nggak akan bakal bisa lari dengan bagus. Akhirnya ya dia nggak bisa terjun ke sport lagi. Yang paling kita takutkan dari robek ACL dan meniskus adalah osteoartritis dini. Osteoartritis itu ada 4 grade, grade 1, 2, 3, 4. Kalau grade 3, grade 4 itu sudah end game, nggak bisa main sport lagi, nggak bisa. Itu terburuknya ya. Kalau masih grade 1, 2, mungkin masih dibantu lah, masih bisa dengan eh, fisioterapi yang proper, masih bisa diinjeksi injeksi hyaluronic acid. Hyaluronic acid itu kalau bahasa awamnya pelumas buatan, nah kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Ini ada yang mau konsul lagi nih dokter, kayak dari Blue Back Girl. Dok, kemarin hari Rabu saya baru operasi ACL. Apakah masih bisa tanding taekwondo lagi? Dan butuh treatment yang seperti apa ya dokter? Nah, gimana tuh dokter? Kebetulan dia olahraga taekwondo ya. Bisa, sangat bisa sekali ya. Tergantung dari kesuksesan operasinya. Karena nggak menutup kemungkinan operasinya bisa fail. Bisa. Ya, satu, kalau operasinya udah oke, udah bagus, tinggal tinggal fisioterapinya. Karena operasi ini tanpa fisioterapi nggak mungkin ya. Jadi habis operasi ganti ACL yang baru ya, direkonstruksi namanya. Rekonstruksi itu dari di replace, diganti, memakai tendon apapun bisa ya. Yang paling sering ngambil hamstring atau peroneus longus atau quadriceps, boleh, tergantung operatornya mau apa. Kalau operasinya sudah berjalan bagus ya, harus dilakukan
fisioterapi. Dan fisioterapinya ini terus terang butuh effort yang gede ya, karena take time, lama banget, lama. Kalau kepingin balik balik back to sport, lama banget ya, lama. Paling cepat 6 bulan. 6 bulan pun itu harus at level atlet nasional ya, dikelilingi ahli nutrisi, bla 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 itu tadi ya. Tapi kalau dia bukan nggak dikelilingi oleh para ahlinya, ya boleh paling cepat itu 9 sampai 12 bulan. Asalkan dia mengikuti 4 fase fisioterapi untuk pasca operasi ACL. Jadi ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Jadi dia semacam ada kelas-kelasnya. Kalau fase 1 udah terlewati, naik kelas 2, kelas 3, kelas 4. Seperti itu. Dan jangan lupa faktor nutrisi juga penting banget. Iya, Ya, iya. nutrisi untuk para atlet sangat sangat berperan penting di situ ya, selain exercise yang bagus. Dan ingat, fisioterapinya harus ke yang benar-benar ya, yang benar-benar harus datang ke dokter spesialis kedokteran fisik dan apa rehab. Habis itu nanti dibimbing oleh sport fisioterapisnya ya, seperti itu. Oke. Apakah bisa bertanding lagi? Oh, bisa banget. Iya, iya. Bisa menghasilkan juara medal? Oh, bisa banget. Iya. Dengan minimal 9 sampai 12 bulan tadi, dokter, kalau misalnya sebelum 9 bulan, dokter, dia udah merasa fit, udah merasa nggak apa-apa banget, dan ternyata arahan dokternya pun, oh nggak apa-apa, boleh lanjut lagi gitu, misalnya taekwondo, itu gimana tuh dokter? Ya, kalau kurang dari 9 bulan. Iya, dia merasa sudah Kurang fit. dari 9 bulan. Jadi gini, kenapa kok kita pakai batasan waktu 6 bulan? Karena eh, tendon atau ACL baru kita bilang graft ya. Graft yang baru itu terintegrasi dengan tulang itu minimal 6 bulan. Nah, kalau di bawah 6 bulan jangan coba-coba, nanti dia fail. Lepas lagi dia loosening ya. Oke, oke. Kalau di bawah 9 bulan tapi masih di atas 6 bulan, sepertinya sih kalau dia mampu sih ya it's okay, boleh-boleh aja sih. Asalkan harus gini ya. Kalau misalnya habis operasi ACL itu kan fisioterapi. Nah, fisioterapi itu ada kelulusannya loh. Ada. Jadi sama fisioterapisnya ada tes-tes tertentu untuk dinyatakan dia layak kembali ke sport. Nah, kalau dia memang kalau sudah dinyatakan layak lewat tes-tes tertentu ya dan dinyatakan lulus, silakan. Tapi kalau dia belum tapi merasa fit, ya jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Nanti dia bisa fail. Hati-hati ya. Karena tujuan fisioterapi itu selain mengembalikan massa otot yang otomatis biasanya ototnya mengecil, itu harus dikembalikan. Terus proprioseptifnya dibalikan. Proprioseptif itu apa? Proprioseptif itu kayak rasa ini. Kalau kita jalan turun tangga, kan kita nggak ngelihat satu-satu tangga, ya kan? Otomatis scanning dulu, terus habis itu kita ngelihat ke atas, turun. Nah, itu proprioseptif. Itu kadang-kadang nggak balik loh kalau nggak fisioterapi. Hati-hati. Sama koordinasi. Jadi semuanya itu harus terpenuhi ya. Kalau misalnya sudah dinyatakan oke, sudah melewati tes-tes tertentu dan dinyatakan lulus, ya silakan. Tapi kalau dia merasa cuman perasaan dia, oh saya kayaknya sudah bisa nih, ya hati-hati aja. Iya, cari aman tuh Hati-hati. untuk teman-teman sportstars, kita ikutin aturan yang ada ya dokter ya, jangan Yes, coba-coba ya gitu. Oke, yes, oke. yes. Dokter, aduh sayang banget ya waktu kita sayangnya terbatas dokter, tapi nggak apa-apa, satu pertanyaan lagi ya dokter, ini dari Andika PRD. Sore dok, kenapa ya kalau cedera ACL, lagi-lagi ACL ya dokter, itu sering mengakhiri karir atlet profesional? Wow, mengakhiri nih dokter. Ya, karena gini, untuk jadi atlet nasional, pemain bola, untuk seleksinya, itu harus di MRI lututnya. Harus di MRI lututnya. Kalau ACL-nya kena, otomatis dia bakal nggak bisa masuk gitu loh. Karena itu udah masa investasi banget di lutut ACL itu ya, kalau pemain bola. Kalau ACL-nya sudah direkonstruksi, otomatis performa dia pasti menurun, pasti menurun. Tetapi bukan berarti kalau habis operasi dia nggak bisa main bola lagi, masih bisa, masih bisa.
Tapi butuh effort yang luar biasa ya. Butuh effort yang luar biasa. Karena setelah rekonstruksi ACL, kemungkinan untuk putus lagi itu 3 kali lebih daripada yang sehat. Nah, otomatis ya kadang-kadang ada atlet yang operasi itu sampai 2 kali lebih untuk ACL. Iya, 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 Ya, dokter. seperti itu. Karena memang harus dijaga benar. Harus Iya, dijaga benar. Tetapi bukan baik. berarti itu mematahkan semangat untuk tidak berkarir lagi setelah dia mendapatkan cedera ACL pasca operasi. Enggak juga. Enggak juga. Baik, dokter. Oke, dokter, ini berhubung keterbatasan waktu, padahal masih banyak banget yang perlu kita eksplor lagi nih sama dokter, dan banyak juga pertanyaan yang sebenarnya nggak tersampaikan. Boleh nggak dokter kasih closing statement, solusi, atau arahan apa nih dokter terkait cedera atlet dan karirnya ini gimana, dokter? Oke, jadi pada penutup kali ini yang bisa saya sampaikan satu, untuk mencegah terjadinya cedera ya, satu, warming up yang cukup Warming up. ya, karena dengan otot yang panas, hangat, lebih bagus, lebih fleksibel. Nah, baru itu pakailah better equipment ya, proper equipment. Terus habis itu apa namanya? eh, patuhi kalau misalnya lagi masa-masa recovery, patuhi coachnya, patuhi fisioterapisnya, eh, dan yang terakhir jangan patah semangat kalau sudah mengalami cedera. Selalu ada jalan, selalu Oke, ada jalan yang membentang di depan. iya, warming Seperti itu. up. Iya, 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 warming up itu tetap paling pertama ya Ya, dokter ya, tadi ya. ya, Equipment dan recovery yang sesuai dengan aturan dan tetap semangat ya dokter. Oke dokter, dokter terima kasih banyak hari ini waktunya, aku senang sekali hari ini dokter Heru udah meluangkan waktunya buat kita semua sahabat Sportstars. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan ya dokter. Sekali lagi terima kasih banyak dok atas amin. waktunya. Happy weekend dokter. Sama-sama. Terima kasih. Terima Selamat kasih, berbuka puasa. terima kasih dokter. Nah, teman-teman Sportstars langsung aja kalau mau informasi lengkap terkait sport gitu ya, seperti olahraga, www.sportstars.id.com. Baik teman-teman Sportstars, sampai ketemu di lain kesempatan dan selamat berpuasa. Assalamualaikum.